Rumput laut merupakan salah satu sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Oleh karena kandungannya, rumput laut banyak digunakan sebagai bahan obat, nutrisi, kosmetik, dan sebagainya. Pada penelitian ini akan mengeksplor rumput laut merah sebagai bahan cetak yang ramah pada penderita diabetes mellitus. Penelitian ini dilakukan oleh Chris Biota untuk kehidupan dari FKG Universitas Jember. Di Indonesia, 1,2 juta hektar lahan rumput laut, dan itu merupakan terbesar di dunia, 8,6% dari total biota laut. Rumput laut merah ini disebut juga dengan alga merah, merupakan urutan terbanyak dari jumlah jenis yang tumbuh di perairan laut Indonesia, yaitu sekitar 564 jenis. Kandungan rumput laut merah itu adalah protein, lemak, karbohidrat, serat kasar, karaginan, dan vitamin. Karaginan mempunyai kandungan yang paling tinggi, yaitu sekitar 67,5% dibandingkan kandungan yang lain yang ada di dalam rumput laut merah. Karaginan merupakan polisakarida tersulfasi dengan berat molekul tinggi, tersedia di dinding sel rumput laut merah yang berinteraksi dengan senyawa bioaktif lain seperti protein, lipid, pigmen, dan polisakarida lainnya. Spesies rumput laut merah penghasil karaginan di Indonesia adalah Eusoma cottoni atau Cappapisus alvarisi dan Eusoma sinosum atau disebut juga dendroculatum. Karaginan ini tersusun dari senyawa polisakarida berantai linier, galatan sulfat, dan larut di dalam air. Ada 3 jenis karaginan yang ada di dalam rumput laut, yaitu iota karaginan. Ini biasanya ada di tipe spinosum yang mempunyai sifat dapat memperoleh gel yang tahan lama, elastis, atau mudah dibentuk. Kemudian kapal karaginan atau tipe cottoni, yaitu gel yang dihasilkan bersifat kuat, padat, dan keras. Sedangkan pada lambda karaginan yang tidak dapat membentuk gel yang kuat, tapi gel yang dihasilkan berbentuk cairan kental. Bahan cetak kedokteran gigi. Bahan cetak kedokteran gigi merupakan suatu bahan yang digunakan untuk mendapatkan reproduksi negatif dari gigi dan jaringan di sekitarnya. Kemudian akan diisi dengan bahan pengisi untuk mendapatkan model studi ataupun model kerja. Jadi, kalau misalkan kita melakukan pencetakan dengan bahan cetak, itu akan menghasilkan yang disebut dengan reproduksi negatif. Sedangkan yang disebut dengan model studi adalah hasil cetakan dari reproduksi negatif yang merupakan bahan cor yang menggunakan gips. Bahan cetak di kedokteran gigi ini biasanya menggunakan bahan reversible hidrokoloid ataupun irreversible hidrokoloid. Kalau reversible hidrokoloid adalah contohnya adalah agar, karaginan, di mana bahan itu setelah digunakan maka hidrokoloid itu akan bisa digunakan lagi. Sedangkan kalau irreversible hidrokoloid itu juga berasal dari rumput laut yaitu alginat, di mana bahan itu kalau sudah digunakan maka dia tidak akan bisa kembali lagi digunakan. Bahan cetak kedokteran gigi itu harus mempunyai sifat yang ideal, yaitu bau dan rasanya itu enak ataupun nyaman, tidak mengandung bahan yang toksik ataupun iritatif, mempunyai umur simpan yang memadai, sehingga kalau misalkan kita tidak bisa langsung mengecor, maka dia akan tetap menghasilkan hasil yang detail. Mudah dilakukan desinfeksi tanpa menghilangkan akurasinya, kompatibel dengan bahan dye ataupun case. Stabilitas dimensi dan sifat elastiknya baik, manipulasinya mudah, pengaturan karakteristiknya juga memadai, harus mempunyai detail reproduksi yang tinggi,
mempunyai kekuatan yang memadai dan ekonomis, dan harus mereproduksi jaringan keras dan lunak secara akurat untuk mendapatkan restorasi yang dapat diterima secara biologis, mekanis, fungsional, ataupun estetis. Pembuatan bahan cetak rumput laut merah. Rumput laut merah ini adalah didahului dengan melakukan ekstraksi kandungan yang ada di dalam rumput laut, yaitu karakinan. Ekstraksi rumput laut karakinan dilakukan dengan mengeringkan rumput laut merah, kemudian dilakukan penghalusan atau ditumbuk sampai menghasilkan bubuk, baru kemudian dilakukan dengan ekstraksi, yaitu dengan menggunakan bahan NaOH. Baru kemudian dilakukan pengeringan dan dilakukan penghalusan kembali. Hasil bubuk karakinan yang telah diperoleh akan dilakukan produksi pembuatan bahan cetak yang dilakukan dengan penambahan beberapa bahan, misalkan CaO, fosfat, dan lain sebagainya, untuk menjadikan bahan cetak kedokteran gigi. Bahan cetak kedokteran gigi yang sudah kita peroleh akan kita lakukan uji bersama dengan bahan cetak pabrikan sebagai kelompok kontrolnya untuk mengetahui kelemahan ataupun kelebihan yang telah bahan cetak yang telah kita peroleh. Analisis yang diperoleh setelah dilakukan uji FTIR menunjukkan bahwa ada kandungan alginat, kemudian ada kandungan karakinan yang telah kita peroleh bila dibandingkan dengan bahan cetak pabrikan. Adapun pada pengukuran fisik, sifat fisik meliputi stabilitas dimensi, setting time, porositas, dan viskositas, itu mempunyai perbedaan antara rumput laut dengan bahan cetak yang ada di pabrik, di mana pada stabilitas dimensinya, walaupun ini 0,28 dan 0,15, tetapi ini tidak berbeda bermakna. Berbeda dengan setting time, di mana waktu setting pada bahan cetak yang berasal dari rumput laut itu lebih tinggi dibandingkan dengan bahan cetak dari pabrikan. Kemudian porositasnya pada rumput laut merah ini juga lebih tinggi, ini oleh karena memang tingkat kehalusannya berbeda pada jenis rumput laut merah, sehingga kemungkinan hal ini harus dilakukan lagi bagaimana untuk melakukan penghalusan pada bahan cetak yang berasal dari rumput laut merah sehingga porositasnya tidak besar. Sedangkan viskositasnya itu pada rumput laut merah itu lebih rendah dibandingkan pada bahan cetak pabrikan. Apabila perbandingan bubuknya dirubah pada saat kita melakukan manipulasi antara bubuk bahan cetak dengan liquid, misalkan dengan bubuk sebanyak 5 gram dan aqueousnya 2,5 mg dalam suhu 25 derajat Celcius, maka porositas, setting time, dan perubahan dimensi itu antara bahan cetak pabrik dan bahan cetak alginat itu mempunyai nilai yang tidak berbeda bermakna. Artinya apa? Bahwa bahan cetak yang berasal dari rumput laut ataupun dari pabrik itu hampir mempunyai sifat yang sama secara fisik. Pada hasil uji FTIR menunjukkan bahwa antara bahan cetak komersil dan bahan cetak rumput laut mempunyai pola yang sama. Disimpulkan bahwa sifat fisik bahan cetak dari rumput laut merah tidak berbeda bermakna dengan bahan cetak pabrikan.